Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan lahir dan batin, kenikmatan iman dan Islam, kesehatan, sehat jiwa dan raga, kenikmatan dan kesehatan yang begitu banyak, yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin kita bisa sebutkan, yang tidak mungkin bisa kita inventarisir keberadaannya, sehingga tetap pasti dan harus kita selaku hamba adalah bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita dihadiri oleh Ustadz muda dari Madura ini, Ustadz Azam ya. Kalau tahu Azam ada, tadi suruh ke mimbar tadi jam. Besok ya? Iya. Jamaah rahimakumullah, saya lihat wajah para bobotoh hari ini sangat cerah. Ya, terutama opah ini. RT 4 menang ya kemarin ya. Alhamdulillah kemarin yang ditunggu-tunggu oleh opah, katanya 3 kali main tidak pernah memetik kemenangan, tetapi kemarin menang ya. Sekarang peringkatnya naik, opah jadi ke-12 katanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi minimal jadi hiburan buat kita ya. Kalau hiburan yang jauh, hiburan yang mahal mah kita nggak bisa, ya minimal lah kan gitu ya. Jamaah rahimakumullah, saat ini kalender di rumah kita menunjukkan angka 14. Kalau Muharramnya 16 kalau nggak salah ya. 14 bulannya adalah bulan Agustus. Bagi kita orang Indonesia, warga negara Indonesia, Agustus itu menjadi satu bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang menjadi tonggak sejarah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di bulan Agustus ini dulu para pendiri bangsa kita, para pahlawan yang terdiri dari berbagai macam berbagai macam profesi, berbagai macam daerah, berbagai macam segala macam. Mereka, para pahlawan itu kemudian mengikrarkan dalam bentuk proklamasi kemerdekaan RI di tahun 1945. Kalau saat ini 2022, maka kita sudah 77 tahun merdeka. 77 tahun itu mungkin Pak Sukri juga lebih muda dari 77 ya Pak Sukri ya.
Baru 40. Ya mungkin 77 tahun itu usia yang kalau ukuran kita mungkin udah senior banget kan gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merefleksi ke belakang perjalanan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Para pahlawan kita, para tokoh kita dahulu ya, terutama para ulama, karena memang sejarah mencatat bahwa sebagian besar para pendiri bangsa itu adalah para ulama, para tokoh Islam. Mereka berani berkorban, mereka berani mengorbankan segala macam apa yang mereka miliki, jiwa, raga, lahir, batin, materi, non-materi, semuanya adalah mereka korbankan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada sedikit pun keinginan, kepentingan, tujuan material yang mereka harapkan ketika merdeka kelak. Itu yang saya baca dari bayangan pikiran mereka saat mereka memproklamirkan negara Republik Indonesia. Nah, jamaah rahimakumullah, maka bagi kita tentu saat ini tidak mengalami bagaimana kondisi psikis mereka saat itu. Yang kita alami saat ini, yang kita rasakan adalah situasi kondisi di mana kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Kalau dibahas panjang lebar tentang kemerdekaan ini, kemudian muncul banyak sekali orang yang optimis, selalu melihat jauh ke depan. Kalau orangnya pesimis, kemudian merdeka gimana? Iya, merdeka, bebas dari penjajahan, tapi bla 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 bla, panjang lebar. Nah, tentu kita atau saya tidak dalam kapasitas untuk membahas itu karena tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya coba sampaikan, jamaah rahimakumullah, mengutip atau terinspirasi dari syairnya Jalaluddin Rumi, sebuah syair pendek. Itu beliau dalam Masnawi itu pernah mengatakan begini, bahwa cinta itu ibarat sholat. Nah, sekali lagi, cinta itu ibarat sholat. Keduanya akan batal jika tidak ada kesucian. Pendek, Pak. Cinta itu ibarat sholat, keduanya akan batal jika tidak ada kesucian. Setuju enggak? Pak Ligar setuju enggak? Ya, kita lihat. Sholat dulu, misalnya kita sholat dulu yang kita faham ya. Sholat itu ya akan batal kalau kita tidak suci. Tadina suci kemudian batal, hadas besar hadas kecil, maka menjadi tidak suci dan batal kan gitu. Nah, maka cinta itu ibaratnya sholat. Cinta pun sama, itu akan batal, akan tidak bernilai, akan hampa ketika di dalamnya tidak ada kesucian. Nah, di dalamnya tidak ada ketulusan. Di dalamnya tidak ada keikhlasan terhadap apapun. Maka tentu sebagai seorang sufi besar, maksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita turunkan dalam level yang lebih rendah, misalnya kita turunkan menjadi cinta kepada manusia pun sama. Itu tidak ada maknanya, kering ketika tidak didasari, tidak dilandasi dengan kesucian, tidak dilandasi dengan keikhlasan. Di rumah Bapak yakin
kita semua mencintai anggota keluarga kita. Betul nggak? Yakin saya mah, apapun pokoknya yakin. Sejarah membuktikan perjalanan panjang rumah tangga kita, ada yang mungkin baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 50, 60 tahun, yakin didasari atas rasa cinta kepada pasangan kita. Kalau tidak, hasilnya akan beda. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dulu para pahlawan kita itu adalah didasari atas kesucian ketika berjuang mengangkat senjata dengan bekal senjata yang sangat sederhana, mereka dasarnya adalah kesucian lillahi ta'ala. Bisa kita bayangkan betapa beraninya mereka, betapa patriotisme yang luar biasa dalam jiwa mereka. Ungkapan yang sering kita dengar itu kan hanya dengan berbekal bambu runcing melawan senapan, kan gitu ya. Hanya dengan berbekal bambu runcing kemudian melawan tank baja, kan gitu. Artinya kalau tidak didasari oleh semangat, oleh cinta tanah air, oleh patriotisme yang luar biasa dalam diri mereka, itu nggak akan berani orang seperti itu. Kita yang saat ini dalam posisi sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya, itu kan kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, atau bahkan mungkin dia nginep di tempat kerja. Itu kan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, tetapi itu kita lakukan, tetapi itu kita kerjakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi hajat keluarga, rumah tangga kita. Kalau kita tidak didasari dengan rasa cinta kepada keluarga kita, maka tentu kita tidak akan mau melakukan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketulusan, kesucian kita, pretensi kita, kepentingan kita yang di luar Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita kesampingkan. Itulah yang menjadi pemersatu kita, kepentingan kita kepada Allah. Kita suci dari kepentingan sesuatu yang bersifat material. Kita suci dari kepentingan yang bersifat egoisme kita. Kita sucikan diri kita dari kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, ingin dipuji, kepentingan ingin dihargai oleh orang lain, kepentingan ingin dianggap lebih. Nah, tadi malam kalau bahasanya Pak Ustadz Ayus membahas juga itu tentang ujub dan lain sebagainya. Maka hal-hal itulah yang kemudian menjadikan kita tidak suci lagi. Ketika kita tidak suci lagi, maka cinta kita ibarat sholat itu tidak menjadi batal adanya. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita perbaharui. Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita selama ini, saat ini. Kita malu ya kepada para pejuang dulu yang sudah berkorban dengan penuh keikhlasan, tapi kemudian saat ini kita tinggal menikmati. Ya, ibaratnya kita kan saat ini tinggal menikmati, tetapi kemudian kita tidak memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Maka satu hal yang bisa kita lakukan untuk itu adalah kita menjadi pribadi yang baik dulu. Kita menjadi pribadi yang dalam kapasitas kita masing-masing, dalam porsi dan proporsi kita masing-masing sebagai apa, maka disitulah
peran kita. Sebagai seorang karyawan misalnya, maka dia menjadi seorang karyawan yang baik di tempat kerjanya. Sebagai seorang pedagang, maka kemudian dia menjadi pedagang yang baik, yang jujur dalam proses perdagangannya. Sebagai seorang petani misalnya, maka dia menjadi seorang petani yang baik. Jadi kesimpulannya jamaah rahimakumullah, dalam porsi kita masing-masing yang saat ini sedang kita emban, ya, yang saat ini sedang kita sandang, maka disitulah kita berperan. Kita tidak perlu melihat orang lain seperti ini, seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita sebagai apa, maka itu kita kerjakan. Maka para ulama bijak itu kemudian sering memberikan nasihat kepada kita, kerjakan yang menjadi tugasmu, kerjakan yang menjadi tugasmu sebagai hamba, maka biarkan Allah yang mengerjakan tugasnya sebagai Tuhan, kan gitu. Tugas kita itu adalah hamba, hamba itu mengabdi, mengabdi itu beribadah, mengabdi itu melayani, kan gitu. Maka biarkan kita nggak usah intervensi, campur tangan kepada Allah, ngatur-ngatur Allah. Maka biarkan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai Tuhan. Karena kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah dengan Rahman dan Rahimnya itu nggak pernah memberikan yang jelek kepada kita. Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Kalaupun kita saat ini dalam realita kehidupan merasakan ada sesuatu yang dalam tanda petik kita anggap buruk, itu hanyalah persepsi. Allah berikan kita rasa sakit misalnya saat ini, pada awal-awalnya itu kemudian kita anggap sebagai sebuah penderitaan, tapi yakinlah pada suatu saat kelak yang kita tidak tahu kapan terjadi, kita akan tersenyum lebar mengingatnya. Masa lalu kita yang mungkin kita rasakan ada hal-hal yang buruk, 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan, maka saat ini 10 tahun berikutnya ketika kita mengingat ke belakang, maka terkadang kita tersenyum. Padahal dulu kita menangis. Betul nggak Pak Sukri? Dulu awal-awal ketika Pak Sukri sakit, pasti ya Allah bla bla bla. Tapi sekarang setelah berlalu sekian tahun, sekian saat, tersenyum. Malah kemudian terkadang muncul, alhamdulillah ya Allah, dulu Engkau berikan aku sakit, akan gitu. Coba dulu awal-awal ketika sakit, saya yakin nggak mungkin seperti itu. Tapi kemudian seiring berjalanan waktu, proses permenungan, ya ditafakuri, direnungkan. Sekarang yang muncul adalah kalimat syukur, alhamdulillah. Ya Allah, Engkau berikan aku sakit sehingga aku saat ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau sekarang pasangan Pak Ligar, istri yang sekarang gitu ya, saya nggak tahu istri yang dulu itu yang mana kan. Belum tentu istri yang sekarang itu adalah pacar pertamanya kan gitu. Betul nggak? Bisa jadi itu adalah pacar yang ketiga, empat, kelima. Ketika putus dengan pacar yang pertama saya yakin sedih. Tetapi kemudian menemukan orang yang kelima misalnya, dengan menerima apa adanya, 10 tahun kemudian ketika sudah dikaruniai beberapa orang anak, apa yang diucapkan? Alhamdulillah ya Allah, Engkau pasangkan aku dengan pasanganku saat ini, kan gitu. Coba kalau yang dulu yang pertama, setelah tahu yang pertama, oh yang pertama ternyata begini, kan gitu. Nah, daripada banyak, kan gitu. Nah itu yang namanya keberkahan, itu yang namanya hikmah. Nah hikmah itu datang itu setelah kejadian. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, perjalanan 77 tahun yang saat ini Allah titipkan, Allah amanahkan nikmat kemerdekaan yang luar biasa ini, mari
sekali lagi dalam peran kita masing-masing, dalam porsi dan proporsi kehidupan kita masing-masing, kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita semua mampu menjadi warga, menjadi masyarakat yang baik, sehingga menjalankan tugas kehidupan kita sebagaimana yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.